Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad jama'ana fi hadzal masjid lis-salati as-subhi faradallahu ala hadhihi al-ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul Azim. Pertama-tama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini telah diberikan rahmat dan karunia-Nya kita kepada orang-orang yang beruntung, yaitu dengan melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Berikutnya selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau selalu senantiasa berdoa kepada umatnya sejak beliau masa hidup beliau sampai beliau kembali kepada Allah, dan doa beliau sampai kelak di yaumil kiamah kelak nanti. Wabil khusus doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, ya Allah, berilah keberkatan kepada umatku di pagi hari. Maka alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini, kepada kita semua yang berada di dalam masjid ini adalah termasuk tergolong kepada orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bangun di pagi hari melaksanakan sholat subuh. Berikutnya kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seayun langkah seiring bahu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mensyiarkan dakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kata-kata kemuliaan kami kepada Abu Tunku Imam Syekh Masjid, kata-kata kemuliaan kami kepada Abu Khatim Syiar Muhibbah Subuh, dan kata-kata kemuliaan kami kepada guru-guru kami semuanya yang ikut hadir bersama di dalam pelaksanaan Syiar Muhibbah Subuh di subuh yang berbahagia ini. Dan teristimewa sekali kepada abu-abu yang dari berbagai tempat dengan usia yang kalanjut. Walaupun Abu Tunku tidak berdakwah sebagaimana kami para mubalik berdakwah, tapi ini adalah merupakan salah satu dakwah bilhal yang mengajak, memberi semangat, memberi motivasi kepada orang-orang yang kadang-kadang ada di sebahagian tempat yang pada saat-saat sekarang ini masih terlelap di dalam tidurnya. Maka alhamdulillah, pada hari subuh yang berbahagia ini, bapak-bapak telah ikut andil untuk mensyiarkan, yaitu dakwah
kepada masyarakat yang ada di kampung Manasah Masjid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan apa yang sudah sering kita dengar-dengar, apa yang sudah sering kita melihat, dan apa yang sudah sering kita yaitu mendengarnya. Maka pada subuh yang berbahagia ini saya mengulang kembali supaya tidak terjadi hal-hal yang negatif dalam penilaian dalam setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yusuf ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala nebegah, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh adalah di dalam kisah-kisah mereka, di dalam setiap kejadian-kejadian yang menimpa mereka, ibratul liulil albab, hendaklah menjadi ibrah, bejit ke pelajaran, bejit ke iktibar, bejit ke renungan, liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang baru saya bacakan ini, Allah mengatakan yang bahwa semua apa yang terjadi terhadap baik untuk diri kita sendiri, kedrod, atau kepada orang-orang yang di sekeliling kita, atau kepada orang-orang yang jauh dengan kita, orang yang di negara kita, bahkan kepada orang-orang yang di luar sana. Apa yang terjadi kepada mereka hendaklah ibratul liulil albab, bejit ke pelajaran kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita tidak kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, tentulah banyak yang lain yang mencoba untuk meragukan kita, yang mencoba untuk menggoyahkan iman kita. Umpamanya, setiap musibah yang menimpa kepada siapa saja, mungkin kita langsung menilai, tak kenaju meno, Tuhan takiti, akai kubro, Tuhan depok mutoi, tip tombong di hurim, dan lain sebagainya. Begitulah orang-orang yang pada saat menimpa kepada seseorang yang lain, spontan kita menyalahkan orang tersebut. Padahal kalau kita melihat kepada kehendak Allah, ada yang istilahnya dengan nyan katro, atau itu belum sampai. Kadang mungkin hari ini giliran kepada mereka, mungkin esok atau hari yang selanjutnya giliran kepada kitanya. Maka kitanya dalam kehidupannya baik mudah-mudah. Pada saat seseorang itu ditimpa oleh satu musibah, lalu spontan kita mengatakan, Tuhan Nabi bala kepada gonya, nyan harta lepat gitu. Sementara kita tidak menghayati banyak kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pribadi kitanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya, sekarang di mana-mana kita melihat, mendengar dari mulut ke mulut, katanya rupanya ada di negara Turki itu waktu salat aja nggak tahu. Nah di Nanggro Turkinya, wate salat manteng ataitannya hana mupu pajan wate luhu, pajan wate asa, pajan wate maghrib, pajan wate isya. Rupanya begitulah keadaan di Turki tersebut. Itu yang sudah tersebar dari mulut ke mulut. Itulah orang-orang yang mencoba menggoyahkan iman umat Islam. Iperagu katanya umat Islam pada saat seseorang itu sudah ditimpa oleh satu, yaitu musibah yang terjadi pada seseorang tersebut.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menyampaikan kepada para jamaah juga di antaranya, walaupun saya bukan orang yang aktif di media, di antara sekian banyak media tersebut, banyak sekali yang terjadi fitnah yang mencoba untuk menghilangkan kepercayaan kita kepada tempat tersebut. Umpamanya di Arab, di Mekah. Ada yang tahu saya yang bahwa nyan ada goyang-goyangnya, itu bukan kejadian di Arab sana. Kon di tanah Mekah kejadian di. Bisa kita katakan itu di Timur Tengah. Tetapi ada sebagian orang yang langsung dia membuat media tersebut yang bahwa kejadian tersebut di tanah Mekah. Ada sebagian orang yang mencoba menghilangkan kepercayaan katanya kepada Nangro Mekah dan Nangro Madinah tersebut. Itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita berhati-hati untuk menilai yang tersebut itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya yang sekarang sudah sering saya mendengar, yaitu yang bahwa sudah terdengar dari mulut ke mulut dipegah nyan di Turki nyan beta pikir kita nyan getan nyan bahasa haji. Padahal waktu salat saja mereka nggak tahu. Kita banggakan dengan Erdogan. Ternyata bukan itu kata mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita melihat kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh nalah dalam apa yang terjadi kepada setiap yang menimpa, baik itu merupakan yaitu yang terjadi kepada negara-negara Islam atau di negara lain, nyo ibrah liulil albab. Bejit kepelajaran bagi kita yang makai. Di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala nyebaga ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada kata Allah, kamu akan ditemukan oleh kematian. Pat manteng keberadaan katanya, walau sekalipun berada di dalam sebuah benteng yang tinggi sekalipun. Dalam saboh yaitu tempat yang menurut perkiraan manusia tidak bisa ditembus oleh peluru. Para hadirin Allah kalian pegang, tetap kematian itu akan menjemput kita. Pasti kematian itu akan datang untuk yaitu menjemput setiap makhluk yang bernyawa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita ambil pelajaran. Nyan yang tajok pelajaran. Sebab kita udipnya bertapikir yang positif. Menyata pikir yang positif, insya Allah wajah ceria, tajahan menggelantek, ada tapathawai go moto stabil, ada tabah Honda insya Allah stabil. Kalau kita berpikir kepada positif. Sebab selalu kita dalam keadaan yang Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan konsentrasi dalam setiap apa yang kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, Allah nepegah dalam surah Al-A'raf. Kiban nepegah ni Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah kepegah, seandainya ahli qura, penduduk kampung, amanu wattaqau, dia beriman, dia takwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah akan gebuka kepada kitanya yaitu barakah dari langit dan barakah dari bumi. Oh ada gebukah ni Allah, walakin kadzabu, akan tetapi kebanyakan kita mendustai itu. Sulit. Tidak mau apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin kadzabun. Akan tetapi manusia itu mendustainya.
fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah mengambil mereka, gucok awaknya, geazab awaknya li Allah bima kanu yaksibun, dengan apa yang sebab mereka lakukan. Maka ada ayat Allah, setiap musibah yang dipilih oleh Allah itu adalah disebabkan bodron. Sehingga nyata kalau kita membaca bagaimana kehidupan orang-orang Cina, iawaknya walaupun dia bukan beragama Islam, tapi salah satu keyakinan dia untuk berbuat baik, nyok kendeng orang Cina pikir yang enggak Cina, tak bandel. Ada tidak pegah ke orang Cina kabungeh gua badai kerjainan mandu medeo. Ya buat. Ya hana ada kerjainan tentang kali tanek pegah bekna orangnya payah gua. Sebab anak-anak tujuh tu lahinan tajak S1 S2 akhirnya mendapat kerja barunya. Tapi ada salah satu yang kita petik dari mereka. Mereka meyakini yang bawah hukum karma. Nya hukum karma. Setiap kalau kita mau berbuat kepada orang lain berbuat untuk kita. Tapi di sisi lain, nyatanya pegahan salah. Ya. Sehingga kata mereka itu, pada saat dia menyampaikan kepada anak-anaknya untuk kebaikan, kalau kamu mau berbuat baik untuk orang lain, maka orang lain akan berbuat baik untukmu. Kalau kamu menanamkan benih-benih keburukan, nanti kalau bukan pada kamu, pada keturunanmu akan terjadi. Nyan salah dan cok sabuk pelajaran. Begitu juga sejarah-sejarah dalam Al-Quran disebutkan yang bahwa setiap apa yang menimpa kepada manusia adalah disebabkan yaitu usaha-usaha mereka. Menyahlang tubuh getanyo karena yang ada harum nunggu. Nyata pegahnya untuk tapubut bro adalah ini karena cuma lan tubuh. Karena bro lan tubuh nyat adalah ini huy ada bro. Punya hadis Nabi kepegah. Kalau di dalam tubuhmu ada segumpal yang haram, maka di sanalah akan terjangkit semua yang diharamkan. Itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka abu tunggu sekalian, inauhan kenang bala ditanya terhadap perbuatan yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Tapi ingat, satu saat akan menimpa kepada anak-anak kita. Satu saat akan menimpa kepada keturunan kita disebabkan usaha yang kita nyoba. Itu ayat Allah. Beda pegah ada orang Cina pegah mana? Ya. Bima kanu yaksibun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah melanjutkan afa amina ahlul qura. Ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah kamu merasa aman wahai ahli qura pada saat datang bala Allah, pada saat datang azab Allah yang kamu sedang enak-enak tidur? Getanyang li Allah, namangat tengah mangat kaih, lagi kamu asik-asik di kasur, ada spring bed teh mangat daih. Pada saat datangnya musibah, apakah kamu merasa tenang? Getanyang li Allah. Kemudian Allah ditanya afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah kamu merasa tenang pada saat azab Allah datang di waktu duha dan kamu itu sedang asik-asik dalam keadaan bermain-main? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tanyo tacok pelajaran aku. Lagi ayat dong pegah menolak qad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Kejadian tsunami pukul 8. Gempa yang menimpa di Turki itu pada saat orang-orang lagi sedang tidur. Sementara orang-orang yang kabedah, orang-orang yang sudah bangun, yang dia yaitu di pagi hari itu dalam beribadah kepada Allah, dalam mengingatkan kegiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mereka itu tidak tertimpa yang contoh masih tidak pegang di Turki. Tapi pada saat kita melihat bagaimana wawancara dari Indonesia ke Turki, kebanyakan yang musibah itu pada saat orang itu lagi sedang lelap dalam tidurnya. Wate musibah di Aceh lagi nyanci, gempa di Pidia lagi nyanci.
Coba Abu Tunku sekalian bayangkan. Berarti itulah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berilah keberkatan kepada umatku di pagi hari. Maka luar biasa, saya akui Abu Tunku sekalian, syiar muhibbah subuh yang sudah terbentuk, yang selalu mengajak orang untuk beribadah di pagi hari. Menyatanya kata begedah bengah Abu. Hai, menyata kembali kepada yaitu kematian, ia juga yang bahwa di mana saja kita berada tentu kematian itu akan datang. Tapi Abu Tunku sekalian, kita melihat yang bahwa banyak sekali keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari itu. Dan lebut yang bisa terselesaikan. Lo nyo pribadi saya. Pada saat saya terbangun jam 6, kalau saya menghitung lebih kurang 15 pekerjaan saya tertinggal. Poh 6 jaga alun, 15 boh but long di subuh hari itu tertinggal. Di antaranya kadang-kadang tak boleh bunga, tak tume sampuh bro bo, tak tume bi umpun mano, tak tume pesapat pingan, tak bantu di rumah lang tempat pencuciannya, tak tume gulung, tak tume pugawan itu pada saat kita bangun. Tapi pada saat kita terbangun telat, banyak sekali pekerjaan yang tertinggalkan. Mungkin tak tume semayang sidro dahaga, tak tume yang semua buat. Selanjutnya tertinggal semua. Begitulah hikmahnya pada saat seseorang itu terbangun di pagi hari lebih cepat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terakhir, namun dipegah alladzina idza asabathum musibah. Apabila ditimpa oleh satu musibah, kalau orang-orang yang sabar itu dia berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Mereka itulah yang akan mendapat salawah, rahmah mir rabbihim daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jihabu watena musibah walaupun share ba HP nya menyahana da baca nanti yo. Wate ta dengan musibah, maka Rasul menganjurkan kepada kita dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah yang ditimpa kepada orang tersebut, Allah akan menjauhkan kepada kita. Butruk bate dah baca, back ke action menteng baca. Lalu murung baca inna lillahi inna menteng. Atau kadang-kadang pusakit ke. Pusabah. Dia terlebih dahulu berbicara. Padahal Allah pegang. Apabila ditimpa oleh satu musibah kepada orang, maka ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai-sampai orang berjunub pun, orang berhaid pun, orang bernifas pun dibolehkan membaca ayat ini pada saat dia mendengar musibah. Maka baca doa bejek kamai dah bu. Mesti tanya dua bu, tanya dua. Sisi dia medan cikahai. Beknaan Abu Tunku yang sibuk dengan bisnis. Lon mantang yang sibuk dengan kegiatan yaitu keagamaan. Hendak tu mecik duk sisi belut dan sisi dia mabu di sebuah tempat. Tidak. Tapi coba setiap kegiatan yang dianjurkan dalam Islamnya tamai. Ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tak baca. Wate bersin takun alhamdulillah. Ate menggelantah dah baca doa. Ate gelantah dah baca doa dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada para jamaah sekalian, menjadi renungan bagi kita abu-abu yang katanya usia-usia kalau lebih umur 20 tahun tidak punya SMS cit umur 20 tahun wadah mendung. Umur 20 tahun wadah jika gayu pakai tongkat. Gayu pakai tongkatnya cik sunnah, baik pertunkan tujuan ke abu-abu ro. Tapi pakai tongkatnya supaya baik sombong aku dah. Baik dah pegah dro dah hana kena athamuran lo. Baik dah pegah dro dah hana kena kolesterol. Padahalnya ternyata saja tiat not lampau. Maka jika pegah pakai tongkat umur 20 tahun kubur supaya kita tidak menambah kesombongan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana Bu Ali na amanah Mbak Ulun gayu doa bacut kepada saudara-saudara kita yang sampai sekarang ada yang sudah dievakuasi dan masih ada yang
timpah di dalam reruntuhan. Mudah-mudahan kepada keluarga diberi kesabaran, kepada almarhumah yang sudah kembali kepada Allah mendapat yaitu tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ila arwahi syekhi masyayikhina wa ila arwahi jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wa khususan kepada muslimin muslimat ajma'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة الحق عليك نحيا وعليك نموت إن شاء الله تعالى آمين إلهي أنت مقصد ورضاك أعطينا محبتك ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالاتنا ولأولادنا ولزوجنا ولزوجتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أوصل ثواب ما قرأناه وما هللناه بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه وما هللناه خصوصا لمن قصدناه وأنت أعرف من قصدنا اجعل اللهم بمحض فضلك وجودك وكرامك ثواب ذلك عتقا وفكاكا ونجاة من النار لنا ولهم واغفر لنا ولهم ولمشايخنا ولمشايخهم ولوالدينا ولوالديهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران اللهم إن كانوا محسنا فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئا فتجوز عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجف الأرض عن جنبيهم اللهم اجف الأرض عن جنبيهم اللهم اجف الأرض عن جنبيهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تختمنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Mohon maaf di mana terdapat kesilapan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.